Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait untuk belajar toksikologi klinik ya. Saya share screen. Jadi untuk mata kuliah toksikologi klinik ya ada 2 SKS ya, 1T dan 1P. Untuk semester 5 tahun ajaran 2024-2025 kelasnya ya prodi STRTLM. Dosen koordinatornya adalah Azam sendiri ya, sedangkan tim dosennya di sini ya ada Umur Patria, MSI Med ya, Pak Teguh Budiarjo, MSI, dan Ibu Nani Aryani Putri ya, SPAM. Untuk pertemuannya di sini ya di hari Senin ya, 50 menit teori ya, dan 170 menit untuk praktikum di laboratorium. Adapun deskripsi mata kuliah ya, jadi mata kuliah ini diharapkan mahasiswa itu mampu mengetahui ya dan memahami tentang materi toksikologi ya, membahas cara penggolongan serta metode pemeriksaan ya, dan melakukan pemeriksaan toksikologi klinik di lab ya yang mencakup pemeriksaan bahan biologis ya, akibat terpapar nafza ya. Jadi ada beberapa golongan ya, golongan opioid ya, golongan amfetamin, metanol yang untuk golongan obat di sini aspirin, paracetamol ya. Untuk golongan pestisida di sini ada organofosfat ataupun karbamat. Sedangkan untuk golongan logam berat di sini ada merkuri, arsen, timbal, maupun senyawa lainnya ya, seperti karbon monoksida ya. Jadi untuk deskripsi ya atau gambaran perkuliahan ya, jadi untuk mata kuliah ini membahas pengetahuan tentang pengantar toksikologi klinik ya, ruang lingkup ya, toksikologi sumber dan gejala klinis keracunan, ada materi toksokinetika ya dan toksodinamika ya, teknik pengambilan maupun preparasi sampel, prosedur analisis toksikologi ya, ekstraksi, isolasi, identifikasi maupun penetapan kadar senyawa ya, penyebab keracunan, bagaimana pencatatan dan pelaporan, peraturan perundang-undangan berkaitan dengan nafza ya, obat, pestisida, logam berat, senyawa lain, monitoring maupun sampai ke penjaminan mutu toksikologi ya. Jadi instruksional umumnya ya, tugas instruksional umum ya, jadi mahasiswa diharapkan bisa mengetahui ya toksikologi yang membahas terkait toksikologi analisis ya, keracunan ya, nafza, obat, pestisida, logam berat, senyawa lain, monitoring maupun melakukan penjaminan mutu ya. Ya untuk instruksional khususnya ya, bisa mahasiswa mampu memahami tentang pengetahuan dasar toksikologi ya, biotransformasi racun, teknik pengambilan preparasi sampel, prosedur analisis toksikologi, toksokinetika dan toksodinamika, logam berat, karbon monoksida, alkohol, nafza, pestisida organofosfat, dan organoklorin serta penjaminan mutu. Jadi mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan pemeriksaan psikologi klinik ya terhadap bahan biologis ya dari paparan nafza, alkohol, paracetamol, logam berat ya, seperti arsen yang timbal, merkuri, karbon monoksida, hidrogen cyanida, alkohol ya, kadar enzim kolinesterase ya, dan pada keracunan pestisida menggunakan
sampel klinik ya. Jadi sampel kliniknya di sini seperti urin, saliva maupun darah. Jadi untuk strategi perkuliahan yang untuk teori dilakukan diskusi ya dan presentasi ya. Untuk praktiknya dilakukan demonstrasi dan simulasi ya, dan praktik berkelompok ya. Ini ada untuk beberapa materi bacaan bisa di searching ya. Ya, ini bisa di searching dan di download ya, ini terkait buku toksikologi klinik ya dari ini Badan PPSDM ya tahun 2018 ya. Ada juga buku Wirasuta ya, buku ajar toksikologi umum ya, buku Arens ya toksikologi umum, terus Manahan ya toksikological chemistry dan biochemistry ya. Terus dan buku Renwick yang bisa di searching ya. Untuk penugasan ya dan laporan ya, jadi nanti membuat paper ya, tugas ya, PPT secara berkelompok. Ini template-nya sudah ditentukan ya, untuk kertas, fontnya ya, spasi ya, maupun marginnya ya. Sedangkan subtopnya itu ya, jadi ada cover ya, daftar isi. Isinya di sini ya dari pendahuluan ya, tujuan, manfaat ya, materi pembahasan, terus nanti ada mencari 3 jurnal terkait ya, review terkait topik yang didapatkan ya, dan dibuat kesimpulan. Terus dibuatkan daftar pustaka ya, daftar pustaka ya. Jadi daftar pustakanya dari textbook ya, minimalnya boleh lebih ya, textbook Indonesia maupun internasional. Dan ini dimasukkan link video ya terkait pemeriksaan atau terkait topik ya. Dan nanti dibuat artikel review untuk terkait topiknya ya. Di dalam makalah ini juga disertakan ada daftar istilah ya maupun daftar singkatan pada isi makalah ya. Itu praktiknya di sini ya, praktikum. Jadi masing-masing membuat laporan praktik ya. Ya, jadi di sini akan review video ya ataupun jurnal terkait topik ya, pertemuan. Pada saat praktikum juga membuat video praktikum ya, video analitik dan pasti ada analitik ini. Jadi tahapannya itu jelas ya, dari pemeriksaan dari awal judul sampai di fase analitiknya. Kriteria penilaian ya, jadi untuk bobot ya, bobot UTS, UAS itu 15% ya, penugasan ya, jadi semua penugasan 20% ya, dan praktik itu 50% ya. Sedangkan untuk kehadiran ya, jadi diharapkan mahasiswa minimalnya ya 75% kehadiran untuk teori ya, kehadiran praktikum itu 100% ya. Namun apabila mahasiswa tidak bisa hadir atau berhalangan untuk hadir, itu tetap mengganti penugasan ya. Penugasan jadi untuk praktikum itu memang harus 100% ya, untuk praktikumnya ya. Jika dan diharapkan bisa mahasiswa pada saat praktikum ya bisa hadir secara tepat waktu ya. Untuk seluruh penugasan ya, soft file itu dikumpulkan melalui link G Drive ya atau Google Drive ya. Jadi dibuatkan oleh EJ ya. Jadi misalnya mahasiswa tidak yang berhalangan untuk hadir, jadi harus ada surat keterangan ya atau melaporkan ya ke koordinator ya. Untuk deskripsi ya, gambaran perkuliahan ya,
di pertemuan untuk pertemuan pertama ya terkait kontrak maupun pengantar toksik ya, dosennya saya. Kedua itu logam berat ya, merkuri arsen timbal, dosen pengampunya juga koordinator ya. Ketiga terkait alkohol ya, pengertian, klasifikasi, toksisitas, dan pemeriksaan lab ya, keracunan alkohol. 3 pertemuan ya akan diisi oleh koordinator ya. Sedangkan topik 4 topik akan diampu oleh Ibu Nur Patria ya, Mesimet. Untuk topik keempat itu toksokinetik ya dan toksodinamika. Selanjutnya ada biotransformasi racun ya. Selanjutnya ada monitoring obat ya dan analisis paracetamol, aspirin. Selanjutnya pertemuan ketujuh jenis-jenis spesimen biologis ya dan teknik preparasi persiapan spesimen biologis untuk analisa kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya materi setelah UTS ya, pertemuan ke-8, 9, dan 10 yang akan diisi oleh Bapak Ibu ya. Topiknya itu yang ke-8 terkait prosedur analisis toksikologi konvensional yaitu tes warna dan KLT. Selanjutnya ada prosedur analisis toksikologi modern ya, terkait OCT, spektrofotometri ya, kromatografi gas ya, maupun kromatografi cair kinerja tinggi. Selanjutnya terkait pertemuan 10 penjaminan mutu pemeriksaan toksikologi klinik ya. Untuk pertemuan 11 sampai 13 akan diisi oleh Ibu Nani Aryani ya. Untuk topiknya itu karbon monoksida ya, CO dan cyanida. 12 itu nafsa ya, narkotika, psikotropika, zat adiktif ya. Selanjutnya ya pertemuan 13 terkait pestisida ya, organoklorin dan organofosfat. Selanjutnya di pertemuan akhir kita akan mereview ya penugasan dan diskusi ya, itu untuk materi teorinya. Sedangkan untuk materi praktikum ya, ini akan dilakukan secara tim ya untuk praktikum ya. Pertama terkait tata tertib ya praktikum. Kedua ya ada analisis nafsa ya, uji screening, uji konfirmasi KLT ya, nanti ya sama Bu Nani ya. Ketiga itu analisis cyanida kuantitatif ya. Ini semuanya tim ya, jadi semua tim bisa ikut terlibat pada mata kuliah praktikum ya. Terus analisis karbon monoksida kualitatif ya. Pertemuan selanjutnya analisis alkohol kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya analisis aspirin ya, paracetamol kualitatif dan kuantitatif, nanti tim dosen PJ-nya Bu Nur Patria dan timnya. Selanjutnya itu analisis pestisida ya, organofosfat dan karbamat ya. Jadi di sini perhitungan aktivitas enzim asetilkolinesterase ya, metode KLT. Selanjutnya pertemuan ke-8 analisis logam berat ya, timbal, merkuri, dan arsen secara kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya prosedur analisis toksikologi konvensional ya, tes warna dan KLT. Terus analisis toksikologi modern ya, OCT, spektrofotometri ya. Selanjutnya penjaminan mutu internal ya, toksikologi klinik ya, dan pemeriksaan toksikologi klinik ya. Misal di sini pembacaan dengan grafik deficening ya terkait toksikologi klinik. Selanjutnya untuk pertemuan 12 ya sampai 14 yang akan dilakukan review materi ya dari 12 itu terkait nafsa, cyanida ya, karbon monoksida. 13 review materi aspirin, paracetamol, logam berat, pestisida.
Dan selanjutnya review pemeriksaan alkohol ya, itu akan dilakukan review dan presentasi juga secara berkelompok. Ya ini yang untuk bahasan untuk kontrak. Coba kita lihat review sedikit materi di RPS ya. Jadi tidak usah paparkan lagi, kita lihat aja ya deskripsinya ya, deskripsi untuk deskripsi untuk masing-masing topik ya. Jadi di sini teori ya, teori di pertemuan pertama pengantar psikologi ya. Jadi di pertemuan kedua itu ada beberapa topik di sini ya terkait logam berat ya, jadi merkuri, arsen, timbal ya. Jadi pembahasannya ada jenis ya, sumber, sifat ya, akibat penggunaan sampel, pemeriksaan pada kasus ya, psikologi, preparasi sampelnya ya, dan analisis ini ya, teknik absorpsi, spektrofotometer ya. Itu terkait klasifikasi alkohol ya, toksikinetika, toksisitas, pemeriksaan alkohol. Pertemuan keempat itu bahasannya terkait pengertian toksikinetika ya, fase eksposisi, fase toksikinetik. Topiknya juga terkait pengertian toksodinamika ya, mekanisme kerja zat toksik ya, dan efek toksik pada sistem pernapasan, kulit, hepar, darah, kardiovaskular, sistem saraf, dan nefrotoksik ya. Pertemuan kelima itu terkait dengan biotransformasi racun ya. Jadi ada dua fase ya. Fase 1 itu reaksi fungsionalisasi ya, kedua itu reaksi konjugasi ya. Dan topik ketiga terkait jalur-jalur ekspresi ya, melalui ginjal, kelenjar keringat, udah maupun yang lainnya ya. 6 itu terkait monitoring obat paracetamol ya. Jadi ada 4 golongan di sini ya, toksikonetika, toksisitas, efek klinisnya ya, dan analisis labnya, dan monitoring obat aspirin ya. Topiknya juga terkait toksikonetika ya, toksisitas, efek klinisnya, dan analisa labnya ya. Selanjutnya ada jenis-jenis spesimen biologis ya, teknik preparasi spesimen biologis, toksikologi klinik ya. Jadi jenis-jenis spesimen di sini ada beberapa macam ya, dari darah arteri, vena, cairan plasma, cairan residu, urin, isi lambung ya, feses, jaringan ya, bisa jaringan keratin maupun kuku ya. Terus teknik preparasi spesimen biologis dan bagaimana metode persiapan sampelnya ya. Pertemuan selanjutnya yang membahas terkait toksikologi konvensional ya. Jadi di sini prosedur analisis toksikologi konvensional ya, jenis-jenis tes warna ya, maupun pemeriksaan dengan KLT ya. Pertemuan ke-9 itu terkait prosedur analisis toksikologi modern ya. Ini bisa menggunakan POCT ya, maupun spektrofotometer maupun yang lainnya ya. Selanjutnya bahasan topiknya di sini penjaminan mutu ya, toksikologi klinik. Jadi di sini topiknya terkait penjaminan mutu internal ya, terkait toksikologi klinik dan pembuatan grafik efisiensi ya. 11 ya, topiknya terkait karbon monoksida ya. Di sini meliputi toksikokinetika ya,
patofisiologi terjadinya keracunan, dan topik terkait sianida ya, terkait toksokinetika maupun patofisiologi terjadinya keracunan. Pertemuan ke-12 ya, terkait dengan nafza ya, narkotika, psikotropika, dan zat aditif ya. Jadi ada toksokinetika dan toksisitas dari pemeriksaan nafza ya. Nah, selanjutnya di kelompok 13 terkait dengan pestisida ya, pestisida organoklorin ya, dan organofosfat ya. Jadi toksokinetika pestisida dan toksisitasnya ya, pemeriksaan pestisida. Dan selanjutnya di pertemuan terakhir itu akan dilakukan review maupun diskusi ya. Mungkin untuk topik ya kontrak. Nah, jadi mungkin untuk bahasan topik kontrak maupun kontrak dan RPS untuk mata kuliah toksikologi klinik saya pikir cukup. Untuk di pertemuan di kelas akan dijelaskan lagi lebih detail ya untuk baik untuk persiapan materi untuk praktikumnya ya. Sekian dari saya tutup. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.